Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Ananda dengan PM2215001141. Di video kali ini saya akan menjelaskan tugas praktikum jaringan komputer, yaitu percobaan yang kedua, Build a Switch and Router Network. Di sini saya sudah masuk di paket tracer dan juga di sini terdapat lab yang akan kita coba. Nah, pertama-tama kita pasang dulu topologinya seperti yang ada di gambar berikut. Di sini saya pasangkan dulu untuk routernya. Kemudian di sini kita masukkan PC. Dan yang terakhir itu kita masukkan eh, switch. Nah, di sini kita ubah dulu namanya PCA, PCB, di sini S1, dan ini R1. Kita rapikan dulu. Nah, selanjutnya kita pakai kabel copper straight through dari PCA itu menggunakan fast Ethernet 0, PS1 menggunakan fast Ethernet 06. Kemudian dari switch ke router, oh, switch ke router itu sebentar kita hapus dulu. Switch itu fast Ethernet 05 dan yang itu 00001. Nah, di sini masih merah ya karena belum kita konfigurasiin. Di sini kita sambungkan ke PC. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita pasang dulu eh, set IP-nya. Kita buat di sini. Nah, kita masukkan IP address-nya sesuai yang ada di PCA. PCA itu IP address-nya yang ini. Ini kita salin. Kemudian subnet mask-nya. Nggak sampai slash 24 ya, lupa. Sorry. Sampai titik 1.3 aja. Kemudian isi. Kita coba ketik manual 92.168 1.3. Nah, terus kita masukin IP versi 6-nya, yaitu yang di bawahnya sampai 3. Di sini slashnya jangan lupa kita masukin slash 64. Kemudian default gateway yang PCA juga kita ubah 192.168.1.1. Yang untuk IP versi 6-nya default gateway-nya kita masukin yang ini. Oke, kalau udah kita lihat, kita X dulu. Udah benar belum ya? Kita cek lagi. Terus yang itu, terus yang 4. Oke. Kemudian kita X, kita coba kita lihat di uh, di fotonya udah ada ya. Kemudian kita lihat di fast ethernet 0. Nah, ini IP versi 4-nya, IP versi 6 udah ada ya. Nah, selanjutnya kita atur yang di PCB. Kita jeda aja videonya.
Nah, ini untuk di PCB-nya udah saya atur IP4 dan IP versi 6-nya, default gateway, dan juga subnet mask-nya. Nah, kemudian selanjutnya kita setting. Kalau di sini kita ke router dulu ya. Nah, di sini kita setting routernya dulu. Kita masuk ke CLI. Kemudian di sini kita ketik no. Nah, di sini kita masukin enable untuk masuk ke eh, mode preferred mode. Di sini kita masukin configure terminal untuk masuk ke global mode. Kemudian udah masuk, kita buat namanya dulu. eh, Nama routernya itu hostname R1. Kemudian kita enter. Nah, di sini sudah berubah ya. Di sininya R1 dia kan router. Di sini jadi R1. Kemudian kita no IP domain lookup. Nah, selanjutnya kita masukin password kelas di routernya. Nah, selanjutnya kita masuk ke line console 0. Kita masuk ke R1 config line. Di sini kita masukin password. Itu menggunakan nama, oh my god, lobet guys. Itu menggunakan Cisco. Nah, selanjutnya kalau sudah kita setting passwordnya, kita ketik login biar passwordnya itu bisa kita gunakan. Selanjutnya, kita masukkan service password encryption. Nah, kalau udah eh, kita sudah encrypt passwordnya, kemudian kita masukin banner MOTD yang ini ya. Kita masukin ke sini, kita enter. Nah, itu tadi kita membuat banner kalau misalnya kita mau melakukan loading, login, kita mau ada tampilan gitu. Selanjutnya kita configure interface-nya menggunakan interface G0 G0 slash 0 slash 0. Nah, masuk lagi ke config interface. Di sini kita set IP-nya menggunakan IP address router 0. Jangan salah masukin ya. Nah, kalau udah kita enter, kemudian kita masukkan IP versi 6-nya di router. Kemudian kita enter lagi. Kita masukin yang default gateway. Kemudian kita enter. Kemudian no shutdown. Nah, ini artinya untuk tidak mematikan interface-nya. Jadi nanti kalau kita lihat interface-nya itu bakalan up. Kemudian kita exit untuk keluar dari config if. Kemudian kita masuk ke interface G0/0/1. Kita ulangi lagi step yang tadi, masukin IP versi 6-nya. Kita masukin IP versi 4-nya yang router, kemudian IP versi 6 dan juga default gateway-nya. Nah, kalau udah kita klik juga no shutdown biar nanti
dia itu keadaannya up. Kalau kita cek interface-nya, kemudian kita exit. Nah, kalau udah kita configure eh interface lagi, kita masukin dulu ini, kemudian description connect to F0 on S1. Ini maksudnya eh routernya itu dihubungin ke S1. Maksudnya S1-nya dihubungin ke router. Oh, ini minta enter ya. Enter. Kemudian kita masuk ke interface yang di 0/0/0. Kemudian yang ini masukin karena router itu nyambung ke PCB. Router itu nyambung ke PCB dan juga ke S1. Di situ kalau dia ke PCB itu pakai G000. Kalau yang ke S1 itu pakai G001. Nah, kalau udah kita coba eh, enable root up, enable IP6-nya dengan menggunakan perintah IP version unicast routing. Kita enter. Nah, kalau udah kita exit. Kemudian kita save konfigurasi yang udah kita buat tadi dengan masukkan copy running config, startup config. Kita paste, kita enter saja. Kemudian kita coba masukin set jamnya. Ini bebas ya jamnya mau jam berapa aja. Kemudian kita enter. Nah, kalau udah, kalau udah kita masuk ke switch. Nah, di sini kita X dulu routernya. Nah, konfigurasi yang kita lakuin udah berhasil ya. Di sini akan berubah menjadi hijau yang tadi merah. Dan sekarang kita masuk ke switch. Kita ke CLI-nya. Oke, di sini kita enter. Langsung kita masukin enable. Kemudian config terminal hostname S1. Kemudian no IP di domain lookup. Kemudian kita masuk ke interface VLAN 1. Kemudian kita masukin IP address-nya dan juga subnet mask untuk yang interface VLAN 1. Kita enter, kemudian kita masukin no shutdown. Ini supaya nanti VLAN satunya itu keadaannya up kalau kita cek pakai eh, pakai yang brief, ada lupa lagi. Nanti kita coba, kita lihat. Kemudian kita masukin default gateway dari eh, S1-nya. Kita paste sini, kita enter. Kemudian kita save juga konfigurasi kita pakai yang tadi di sini. Kita copy dulu, kita paste, kita oh terjadi error. Oh, kita belum exit dulu. Nah, baru kita copy. Nah, oke. Kemudian kita coba ping PC, PCA dari PCA ping ke PCB. Kita exit dulu. Kita ke PCA.
Sebentar, kita lihat dulu di sini IP-nya. Kita ke command prompt. Di sini kita ping IP-nya PCB 192.168.1 nol 0.3. Kita coba. Nah, berhasil ya. Kita coba ping yang S1, kita masukin 192.168.1.2. Berhasil juga. Coba kita ping routernya yang di G000. Kita coba ping 192.168.1 Nah, langsung berhasil ya. Kalau kita coba di PCB, kita ping dulu PCA-nya 192.168.1. Nah, dia nggak pakai RTO, langsung bisa kita ping S1 eh, 192.168.1.2. Oke guys, ternyata terjadi RTO 2 kali, tapi it's okay. Kita coba ping yang G001 deh, R1-nya. 192.168.1.2. Oh, salah IP guys. 192.168.1.2. Nah, langsung berhasil ya. Oke, kalau kita udah coba ping di sini, kita lihat ada pertanyaan dan juga langsung jawaban. Kita coba lihat dulu. Kalau coba kita lihat ya. Show IP interface brief di S1 ini, dia berhasil apa enggak? Kita coba copy aja biar cepat. Copy. Paste. Nah, di sini kita bisa lihat VLAN satunya itu up, dan pas Ethernet 05 dan pas Ethernet 06 itu up ini karena waktu kita nyambungin ke PC itu menggunakan pas Ethernet 05 dan ke router itu pas Ethernet 06. Makanya di sini dia up semua dan kita atur tadi VLAN-nya itu no shutdown. Makanya VLAN-nya itu up. Kemudian kita cancel. Nah, di sini eh, kita coba yang G00 ya, yang pakai router. Kita coba dulu. Nah, di sini kita bisa lihat, kita masukin di router satu itu show IP interface brief. Di sini kita lihat kalau G slash 0 slash 0 slash 0 itu up, dan G slash 0 slash 0 slash satunya itu juga up. Nah, ini tadi karena kita itu udah pakai no shutdown pas kita konfigurasi. Nah, kenapa sih pas di konfigurasi interface-nya itu ada yang up dan juga ada yang down? Dan kenapa dia tuh bisa up? Nah, itu kita pakai no shutdown ini. Kalau kita nggak pakai no shutdown, maka dia akan selalu down. Nah,
Yang kedua itu gimana kalau kita salah mengkonfigurasiin interface G0/0/1-nya itu di router dengan alamat IP-nya tuh 192.168.1.2. Nah, alamat IP 192.168.1.2 itu itu tuh untuk ini ya, untuk apa sih? Untuk S1 ya, harusnya itu nggak bisa sih. Nah, jadi di sini jawabannya itu PCI itu tidak akan bisa melakukan ping ke PCB. Kenapa? Karena PCB itu, sabar ya, mau berhenti. Jadi karena di PCB itu berada di jaringan yang berbeda dengan PCA. Nah, yang mana PCI itu mengharuskan router default gateway untuk merutekan paket-paket ini. Nah, PCI ini dikonfigurasi untuk menggunakan alamat IP 192.168.1.1 untuk router default gateway-nya. Tetapi kalau kita pakai alamat yang ini, itu jelas tidak bisa dilakukan karena alamat ini tidak ditetapkan ke perangkat apapun di local area network-nya. Kemudian, jadi paket apapun yang perlu dikirim ke default gateway untuk perutuan ini tidak akan pernah mencapai tujuan. Seperti itu. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.